Monggo, Pak. Bisa dilihat ya. Sudah kelihatan ya? Bisa, Pak. Ya, ya. Suara saya terlalu kecil nggak? Cukup ya? Pak, cukup. Ya. Cukup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesehatan dalam iman Islam dan alhamdulillah kita dapat berjumpa berwajah dalam rangka terapi ilmi insyaallah, dan walaupun dalam suasana daring ya. Mungkin apa beda dengan tahun sebelumnya yang kita selalu pertemuan dengan online. Di bulan yang istimewa ini kita melakukan saum Ramadan yang dasarnya adalah dari surat Al-Baqarah ayat 183, dan untuk Bapak Ibu pada hafal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini merupakan sebuah ibadah yang diwajibkan khusus di bulan Ramadan ini, dan untuk saum sebenarnya udah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya yang telah dilakukan. Misalnya ada yang kita kenal, misalnya sekarang puasa Daud telah dilakukan, dan ada banyak hikmah yang tercermin di dalam ayat ini. Pertama, ayat ini dibuka dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Hal ini menandakan bahwa ayat ini diturunkan di Madinah atau setelah hijrah. Sebab ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas atau ya bani Adam merupakan ayat Makkiyah atau yang diturunkan di kota Makkah. Kemudian menurut Imam At-Tabrani menyatakan bahwa ayat ini adalah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Lalu di dalam tafsir yang dikarya dari Ibnu Katsir, ayat ini sebagai firman Allah Ta'ala ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dari umat manusia, dan ini merupakan perintah untuk melaksanakan ibadah saum. Benar ada ya. Maaf ya. Dan ayat ini tampak jelas adanya kaitan antara saum dengan keimanan seseorang. Allah SWT hanya memerintahkan ibadah saum ini kepada orang-orang yang memiliki iman, dan hanya menerima puasa dari jiwa-jiwa yang terdapat iman di dalamnya, sementara puasa juga merupakan tanda kesempurnaan seseorang. Dan tujuan dari saum Ramadan seperti di surat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah la'alakum tattaqun. Sebentar ya, ada telepon sebentar. Halo, maaf lagi ada ini nanti ya, sebentar lagi rapat ya. Maaf ya. Jadi hanya orang beriman untuk melakukan saum ini, dan tujuannya adalah sangat mulia sekali, yaitu la'alakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Dan dengan orang bertakwa ini Allah menjanjikan bahwa selanjutnya ya, di dalam surat Al-Zariyat ayat 15, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di taman-taman surga dan mata air. Jadi oleh Allah sudah dijanjikan, sudah dijelaskan di dalam Quran di surat Al-Zariyat ini bahwa orang yang saum kemudian
mencapai target dari saum itu, yaitu menjadi orang yang bertakwa, dia akan menempati surga, menempati taman-taman yang indah dengan mata air, dengan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Dan sesungguhnya di surga ini ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Ya, Pak Ibu dah paham semuanya. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan bisa memasuki, dan nanti orang yang berpuasa akan diseru oleh pintu Ar-Rayyan tadi. Mana orang yang berpuasa? Lantas mereka pun berdiri, selain mereka tidak akan memasuki. Jika orang yang berpuasa tersebut memasukinya, maka akan tertutup, dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya. Jadi khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bulan Ramadan ini yang banyak sebutan ya, misalnya Sahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Terus Sahrul apa lagi ya Pak Ibu? Apa Bu dia? Sahrul apa lagi? Sahrul Maghfirah. Bulan ampunan ya. Ya, terus Sahrul Tarbiyah, Sahrul pendidikan. Tapi jangan Sahrul Gunawan ya, tapi itu Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Jadi dengan banyak sebutan ini, tentu kita sebagai orang yang meyakini, memiliki keimanan yang dengan melakukan sholat Ramadan ini, dengan Ramadan ini akan mendekatkan kita kepada surga, akan mendekatkan, akan lebih memudahkan nantinya menuju ke Ar-Rayyan. Dan di sini jelas sekali di dalam surat Ad-Dariyat tersebut ya. Jadi ini kemudian disambung lagi dengan surat selanjutnya, surat Al-Imran 133, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi sangat-sangat jelas sekali bahwa setelah kita saum, dan mudah-mudahan kita nanti dapat memperoleh la'alakum tattaqun, sehingga kita semua yang hadir ini, keluarga kita bisa mendapat ampunan dan masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang beriman. Amin. Dan tentu semua ingin ke sana, ingin menuju ke sana, sehingga banyak sekali cara-cara untuk mendekatkan tersebut, untuk mendekatkan ke dalam jalan ke surga tersebut di dalam kegiatan di bulan Ramadan itu. Dan kalau kita lihat ada 4 langkah untuk meraih takwa. Ya. Kita baca nggak ini? Lu baca Pak? Saya baca ya. Ya. Saya cari sebentar. Nggak boleh ya. Jadi dengan saum Ramadan ini bisa menjadi takwa dan bisa mendekatkan untuk menuju ke surga. Ada 4 langkah untuk meraih takwa ini. Pertama adalah meningkatkan jiwa al-karim, dermawan. Dengan kita ringan tangan untuk membantu, peduli kepada sesama. Jadi tepat sekali program DKM ya yang kemarin terkumpul, alhamdulillah ya, 11 juta ya. Jadi ini merupakan implementasi manifestasi dari 4 langkah tersebut. Yang pertama itu dermawan, peduli kepada sesama, kepada teman-teman kita yang terutama yang tidak mendapat THR. Jadi terutama sangat dianjurkan bagi orang yang beriman untuk memperbanyak infak, sedekah. Kemudian kita melakukan zakat di bulan Ramadan ini. Apakah dalam bentuk memberikan makanan berbuka puasa kepada tetangga atau fakir miskin. Kemudian hal-hal lain yang sifatnya membantu meringankan kepada sesama. Kemudian yang kedua adalah pengendalian keinginan. Jadi tidak semua keinginan harus diwujudkan saat ini juga. Maaf Bu Laras. Meskipun perbuatan itu halal, seperti misalnya makan dan minum, materinya halal,
perolehannya halal. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala jangan dimakan atau diminum sebelum maghrib tiba. Jadi makanan-makanan yang ada di kulkas di rumah kita itu halal, tapi Allah telah memerintahkan di bulan saum ini, bulan Ramadan ini, jangan dimakan dan diminum sebelum tiba maghrib. Sebagai orang beriman tentu akan mematuhi perintah tersebut. Karena dengan kita menuju ke la'allakum tattaqun, kita mempunyai semangat. Jadi takwa itu salah satu yang bisa diartikan adalah semangat untuk menjalankan perintah Allah. Ada semangat, ada spirit di dalamnya. Dan semangat untuk menjauhi segala larangan Allah. Jadi dengan larangan tersebut, larangan makan dan minum di siang hari merupakan pengendalian diri terhadap hal yang memang sebetulnya makanan minuman itu halal, tapi menjadi haram karena ada aturan di dalam bulan suci ini. Kemudian yang ketiga, perbanyak taubat. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa, mereka segera bertaubat dan tidak mengulangi lagi. Istighfar dan taubat kepada Allah akan menciptakan jiwa insaf, sadar bahwa kita makhluk yang lemah dan tidak bersih dari kesalahan. Jika berdosa kepada Allah, maka kita harus bertaubat. Namun jika bersalah kepada manusia, kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Kemudian yang keempat, yaitu menghidupkan hati. Memperbanyak sholat malam, jadi sangat tepat sekali di bulan Ramadan ini melakukan qiyamul lail, melakukan sholat tarawih. Dalam rangka menghidupkan hati, kalbu kita akan bersih, akan bercahaya, mempunyai ruh yang realita. Kemudian membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Jadi begitu berlipat ganda pahalanya membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, sehingga kita dengan semangat karena mempunyai jiwa takwa tadi, mempunyai semangat kemauan untuk melakukan yang baik, sehingga di rumah-rumah, di masjid, Maaf Pak, sebentar Pak, salah klik ya. Nih. Di unmute aja Pak Eko. Udah dengar? Iya. Ya. Jadi yang keempat ini menghidupkan hati. Kita untuk Bapak Ibu sangat giatnya dalam membaca Al-Quran di bulan suci ini, walaupun di bulan lain juga melakukan hal tersebut, tapi di bulan ini akan lebih giat lagi untuk mentadabburi Al-Quran, membaca maknanya, ataupun kita bersama-sama melakukan tadarus Al-Quran dan bermunajat kepada Allah. Jadi karena di bulan suci ini kita berbanyak zikir, doa, dan memohon apa keinginan kita untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Dan terakhir penutup ya, jadi Syawal. Jadi nama bulan di sana itu di Saudi, di Arab, di Timur Tengah itu berdasarkan musim ya. Jadi kalau Ramadan itu artinya panas, terik. Jadi boleh dikiaskan karena panas sehingga membakar dosa-dosa kita, sehingga setelah kita keluar dari Ramadan kita akan bersih setelah dosa-dosa kita terbakar. Kemudian kalau Syawal itu artinya adalah peningkatan. Ada juga yang mengartikan kebahagiaan. Mungkin setelah selesai Ramadan, tentunya juga ada yang sedih setelah meninggalkan Ramadan ini, karena di bulan yang suci ini banyak sekali keistimewaan di dalam. Jadi Syawal artinya adalah peningkatan, sehingga kita setelah melakukan saum 1 bulan penuh ini, pada bulan ke-9 ini, sehingga pada bulan ke-10 bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya, itu kita ada peningkatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Sauban,
Nabi SAW meriwayatkan bahwa beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan, maka pahalanya 1 bulan Ramadan itu dilipatkan sama dengan puasa 10 bulan. Dan berpuasa 6 hari sesudah Idul Fitri dilipatkan 10 menjadi 60. Maka semuanya Ramadan dan 6 hari Syawal adalah genap 1 tahun. Mudah-mudahan kita setelah selesai melakukan berbagai ibadah saum Ramadan, dan saum Ramadan ini di bulan Syawal kita bisa melakukan saum sunnah Syawal, dan kita bisa mencapai la'alakum tattaqun, dan insya Allah kita semua mendapatkan bimbingan, petunjuk dan ridhonya, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas dengan baik dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf bila ada yang salah kesalahan saya, kalau yang benar dari Allah, semoga Allah memaafkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko mengingatkan kembali tentang keutamaan bulan Ramadan dan ditambahkan lagi dengan bulan Syawal. Kita lanjut saja dengan Pak Latif, berhubung waktu Ya, terus. stop ya. Maaf agak panjang Pak, ya, cukup. tadi mulainya juga. Iya, maaf ya. Monggo, Pak Latif, silakan Pak Latif. Tinggal dikit ya, nggak apa-apa. Oke. Baiklah, nggak apa-apa. Sebentar ini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu-Ibu sehat, Bapak-Ibu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiatina a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini malam ke 25 yang insya Allah ya Bu ya. Ya, 25. Kalau nggak salah hitung. Mohon maaf nih. Ya, ini malam ganjil nanti. Ya. Ini terkait dengan akhir Ramadan nih, karena saya di akhir, saya kemarin kepikiran terkait dengan zakat fitrah, karena saya baca-baca selama yang saya lakukan kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi lebih baik, apalagi kemarin ada pertanyaan dari saudara saya, sebaiknya gimana sih zakat fitrah itu uang atau barang gitu. Makanya saya cari-cari, oh bagus juga, menarik untuk kita bahas kali ini. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim, zakat fitrah itu atau zakat fitri menurut cara bahasa itu artinya bertambah atau bertumbuh membaik, dari inti dari suatu dan bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan untuk membersihkan sisanya. Kemudian kalau fitri sendiri, Bu Fitri mungkin ya, Bu Fitrah, itu artinya alami atau keadaan suatu dari asalnya. Jadi suatu yang awal muasalnya ya, awal mulanya. Kemudian menurut dalil Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutayyiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil ya, ini dari surat At-Taubah, ini dalilnya adalah ambil ya zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian dari ayat lain, ini dalil dari zakat fitrah atau zakat itu banyak sekali ya. Salah satunya ini saya hanya mencuplik sedikit saja ini karena tadi kebanyakan belum selesai. Jadi ini sungguhnya dari artinya aja saya baca surat At-Taubah, sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang di pojok hatinya, dan untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan untuk Allah maha mengetahui, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian di surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini Al-Baqarah ayat 2, Al-Baqarah ayat 43 maksudnya. Udah jelas ya, di situ memang kita diperintahkan untuk apalagi dalam bulan Ramadan ini, kewajiban kita salah satunya adalah membayar zakat fitrah. Jadi selain kita wajib mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat. Kemudian dari surat lain, di surat Al-Baqarah ayat 267, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Yang artinya, hai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Kemudian ada lagi dari surat Al-Baqarah ayat 219. Wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil af. Dan mereka bertanya kepada apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih dari keperluan. Kemudian nah ini kemudian secara hadis dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan menunjukkan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk lelaki dan wanita, orang merdeka maupun budak, berapa satu sok kurma atau satu sok gandum, dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini ukurannya terkait zakat adalah satu sok kurma atau satu sok gandum, dari hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian ada lagi dari hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dahulu kami menunaikan zakat fitri dengan satu sok bahan makanan atau satu sok gandum. Yang artinya ini bahan pokok makanan ya, atau satu sok gandum. Kami menunaikan zakat fitri dengan satu sok bahan makanan, atau satu sok kurma, atau satu sok keju, atau satu sok anggur. Ini riwayat lain dari hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis ini disebutkan secara tegas bahwa kadar zakat yang tadi kemudian adalah satu sok bahan makanan ya, yang kita fokuskan adalah satu sok bahan makanan. Kalau di Indonesia mungkin beras ya. Apa itu satu sok? Ya, jadi ukuran takarannya itu satu sok. Bagaimana satu sok itu? Nah, saya baca-baca, saya cari-cari informasinya. Satu sok adalah satu takaran, bukan timbangan. Jadi takaran, mohon maaf. Hujan, maaf. Mohon maaf. Ada hujan, masih ada jemuran. Jemuran. Enggak, silakan. Silakan Baik. jemurannya diangkut. Ya. Baik, sebentar. Duh, jemurannya kehujanan lagi atuh. Di sini belum hujan, baru mendung aja. Saya mah panas Bu Dia di sini mah. Bandung panas banget.
Kalau dekat diangkutin jemurannya. Minta tolong tetangga. Mana lihat tuh tetangganya. Mohon maaf. Hujan deras nih sekarang di sini. Baik, kita lanjutkan. Moga-moga masih berlanjut ya, ini nggak apa-apa lah sebentar Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi terkait satu sok ya. Satu sok itu adalah ukuran. Jadi bukan timbangan kalau yang saya baca ya. Ukuran itu satu sok itu dua telapak tangan yang digabungkan. Jadi diambil berasnya dikasihin 4 kali. Jadi hitungannya adalah ukuran takaran sok itu, mohon maaf, satu sok itu adalah 4 mud. Maksud saya yang berlaku di zaman Rasulullah, satu sok masyarakat Madinah setara dengan 4 mud, mohon maaf. Satu mud itu satu cakupan penuh 2 telapak tangan. Maksud saya, mohon maaf tadi, satu sok beras misalnya buat makanan, kemudian satu sok itu sama dengan berapa tadi? 4 mud ya, kira-kira 4 mud. Jadi satu mud itu kira-kira yang satu mud, saya bilang satu mud itu kira-kira satu takaran gini. Jadi itu ukuran bukan timbangan ya. Kalau dinormalkan jadi satu takaran penuh di telapak tangan 4 kali, sebanyak 4 kali ya. Telapak tangan orang Arab ya. Ya nggak tahu ya itu betul Arab, tapi Arab yang sedang ya, mungkin bukan Arab yang gede, bukan Arab yang kecil ya. Arab Indonesia lah. Dengan demikian satu sok adalah 4 cakupan telapak tangan penuh yang digabungkan. Nah ini menarik karena saya juga baru cari-cari nih. Karena selama ini kita tahu hanya 2,5 kilo, 2,5 kilo dan sebagainya. Dan gitu. Jadi mengingat satu sok adalah ukuran takaran, kemudian umumnya ukuran ini sulit untuk disetarakan dalam dikonversi dalam ukuran berat. Ya, jadi karena nilai berat satu sok itu berbeda-beda, tergantung beratnya benda yang ditakar. Misalnya satu sok gandum beda dengan satu sok beras, misalnya gitu ya. Atau beda juga dengan satu sok kurma. Nah itu lebih seperti apa? Nah terkait ini, misalnya nih, oleh karena itu maka yang paling ideal ini ukuran zakat fitri itu berdasarkan takaran, bukan berdasarkan timbangan, bukan takaran ya, berdasarkan takaran. Jadi terapi alhamdulillah kita di Indonesia mulai kajian para ulama, Allah memudahkan kita untuk menemukan titik terang masalah terkait ukuran ini. Jadi para ulama Lajnah Daimah telah melakukan penelitian bahwa satu sok untuk beras dan gandum, jadi kira-kira sudah diteliti kira-kira kurang lebih 3 kilo. Nah ini yang saya baru tahu nih, karena selama ini 2,5 kadang-kadang ya pakai uang gitu kan. Jadi saya pribadi insya Allah nanti jadi ini kurang lebih 3 kilo, jadi lebih aman seperti itu. Jadi ringkasan kadar zakat satu sok itu sama dengan kira-kira satu sok itu sama dengan 4 mud. Jadi satu mud sama dengan cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. Jadi satu sok beras kurang lebih setara dengan kurang lebih 3 kg beras. Tapi ada yang mengatakan 2,5, 2,8, memang masih berbeda-beda, tapi ya tergantung. Mungkin MUI di Kota Bandung saya kurang tahu berapa ukurannya. Secara umum sih 2,5, tapi insya Allah sih sudah diteliti lebih lanjut itu. Jadi kalau saya pribadi mungkin 3 kg lebih aman ini. Satu sok gandum kurang lebih setara dengan 3 kg gandum misalnya gitu. Dan insya Allah untuk zakat yang 3 kilo ini sangat aman dan lebih sarannya untuk lebih mudah dikeluarkan. Jika memang ada kelebihan, insya Allah memang menjadi sedekah. Jadi ya lebih baik dilebihkan daripada kurang. Ya takutnya ada masalah nantinya di sana. Nah terkait zakat fitrah ini saya baru tahu, memang alhamdulillah ya saya belum paham secara jauh, cuman saya cari cari ilmu-ilmunya, cari buku-buku. Saya juga baca
beberapa dari hadis-hadis, termasuk hadis dari fikih sunnah Syekh Sabiq ini. Saya coba-coba baca. Jadi ukurannya kalau di Syekh Sabiq, 1 sok itu sama dengan 4 mud, kira-kira 3,5 liter, 3/3 liter. Jadi kalau di sini 2,5 kilogram. Jadi saya apa namanya, monggo saja Bapak Ibu mau 2,5 kilogram atau 3 kilogram itu monggo. Kalau saya lebih baik dilebihkan sedikit, alhamdulillah insya Allah lebih aman. Dan untuk pembayaran zakat ini ada masih apa namanya, ada dalil terkait pembayaran zakat itu pendapat Imam Al-Nawawi tidak harus 1 hari sebelum Idul Fitri ya, apa namanya, sebelum terbit fajar ya. Kalau dari hadis yang saya baca, sebelum di sini, jadi tadi saya baca, saya lupa nih. Jadi sebelum apa namanya, setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Tapi tidak seperti itu juga, kasihan juga untuk yang apa namanya, panitia zakat. Jadi sebaiknya memang sebelum, atau paling bagusnya malam takbiran. Jadi itu mungkin lebih kita lebih apa namanya, lebih aman untuk membayarkan malam takbiran. Tapi ada pendapat lain nih dari Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Mazmu terkait pembayaran zakat. Ini pembayaran zakat fitrah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib adalah boleh. Sebagaimana disebutkan oleh musonif bahwa ada 3 pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fitrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan. Nah, itu yang saya akan. Jadi ada beberapa pendapat sebaiknya seperti itu. Jadi monggo dipilih saja menurut Bapak Ibu yang pas. Dan terkait zakat fitrah menggunakan barang, menggunakan makanan pokok atau uang, ini ada pendapat lagi. Jadi memang banyak pendapat, saya belum menemukan yang menggantinya dengan uang. Ada 3 yang saya baca, ada 3 mazhab Syafi'i, mazhab Malik, mazhab Ahmad Hambali itu menggunakan makanan pokok. Jadi artinya kalau di kita ya beras. Tapi ada satu mazhab Hanafi boleh memberikan uang yang sebanding. Nah, saya cari juga nih apa namanya hadisnya. Saya belum ketemu hadisnya terkait ini, tapi saya cari di YouTube, di ustadz-ustadz itu ada yang bilang, jadi dari Abu Hanifah, mazhab Abu Hanafi itu setara dengan 1 sok. Perhitungannya adalah bukan kalau dengan uang, jadi bukan harus mazhab Hanafi semua, jadi 1 sok kurma. Jadi ukuran kurma di sana kira-kira sekitar 1 kilonya 40. Tapi kalau dikalikan 2,5 ya jadi ya 120 minimal gitu. Jadi 120.000. Jadi kalau di kita disetarakan mungkin kalau di Bandung sekitar 30 atau 40.000. Monggo saja. Jadi itu memang tidak salah juga, karena itu sudah apa namanya kesepakatan dari para ulama di MUI, dan ada yang di Basnas juga saya baca di sekitar Bekasi atau Jakarta itu sekitar 40.000 disetarakan. Jadi monggo saja, itu juga tidak salah. Saya yang yakini insya Allah yang saya baca tadi memang sebaiknya menggunakan makanan pokok atau beras.
yaitu satu sok kurang lebih sekitar 3 kilo. Itu lebih aman insya Allah seperti itu. Baik, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kurangan. Jika ada salah mungkin dari saya pribadi, kemudian insya Allah jika memang itu benar, itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudian amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diampuni, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Latif, Pak Eko, Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Sami-sami. Tur nuhun Pak Haji Eko. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terakhir Bu, saya lupa. Apa itu? Ya, mohon maaf nih saya kata ini terakhir ya. Saya lupa nih, mohon maaf. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Ini saya mewakili DKM sajalah. Gitu. Jadi mohon maaf ini, alhamdulillah kami didukung oleh Bu Diah dan Bu Mariati kemarin ya, waktu awal-awal kultum ini saya didorong untuk bikin kultum. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Diah, Bu Mariati. Jazakumullah khairan katsirah. Jadi kemudian bapak-bapak pada para narasumber, para penceramah yang kemarin-kemarin kami sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsirah. Dan mungkin kalau kami DKM memang ada banyak kesalahan, mohon maaf untuk dimaafkan. Moga-moga kedepannya kita akan lebih baik lagi. Sami-sami Pak Latif, terima kasih juga, mohon maaf. Izin ya, ada. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalian. Izin ya, makasih. Ya. Nuhun Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Live ya. Ya. Ya, Ibu semua.